Halo, saya Yani. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Channel ini bercerita tentang perjalanan homeschooling. Homeschool yang mengajari siapa? Nah, ini tuh pertanyaan bagus karena kan yang suka bikin galau adalah siapa yang jadi guru anak gue gitu kan. Emak bisa ngajarin nggak ya? Nah, itu kan galau ya. Nah, itu akan sangat berbeda-beda setiap keluarga ya, tergantung dari pertama gaya anak belajar, dia sukanya atau lebih cepat menyerap dengan cara apa? Apakah terstruktur, apakah tidak? Yang kedua adalah metode pembelajaran yang cocok buat dia tuh apa? Ya, yang bikin dia betah belajar gitu berlama-lama. Misalnya, satu, tradisional kah? Seperti di sekolah kalau tradisional. Apakah Charlotte Mason kah? Charlotte Mason tuh banyak buku ya, banyak buku. Yang ketiga, apakah dia tuh unschool kah? Unschool tuh nggak terstruktur. Yang ketiga adalah usia matang anaknya belajar. Itu kira-kira seberapa ya? Kan usia anak matang belajar itu kan beda-beda ya. Ada anak yang siap belajar baca, ada yang nggak siap gitu ya. Jadi seberapa kita masukin materi, wah anaknya menolak aja mental gitu. Misal ya. Nah, kalau SD itu biasanya masih dibimbing banget. Kalau SMP itu masih setengah-setengah ya. Kadang anak tuh bisa belajar sendiri, tapi kadang dia perlu ditarik gitu ya kalau SMP. Kalau SMA itu dia sudah mulai independen. Sebenarnya kalau belajar sendiri tuh bisa gitu. Malah kadang lebih jago dia daripada gurunya. Nah, sekarang kalau melihat itu gimana dong tipe anak gue? Ya, tipe anak gue itu anak yang mau homeschool, dia tipenya adalah wiggly willy. Ya, dia tuh perlu hands on. Kalau dia hanya membayangkan tuh nggak kebayang. Tapi kalau dia nyoba itu dia bisa dapat kesimpulan macem-macem gitu dari eksperimen yang dia coba ya. Kemudian yang keempat adalah visi homeschoolingnya sendiri itu apa? Karena yang homeschooling itu adalah SMA, maka homeschooling dia lebih ke tujuannya adalah mencari minat terbesar, menemukan cita-cita, bagaimana cara mengejarnya itu ya. Jadi 3 tahun ini adalah goalnya dia sebenarnya kuliahnya mau kemana. Nah itu ya, karena aku pernah ngobrol juga dengan anak-anak yang udah kuliah ya, teman-teman yang udah kuliah. Itu ada yang semesternya udah tingkat, ada yang masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 bahkan gitu. Dan mereka sometimes mengatakan bahwa aku tuh juga belum menemukan minatku sebenarnya apa gitu. Cuman karena belum tahu ya aku bebas aja mau belajar apa aja gitu, termasuk yang sekarang dipelajari di kuliah. Ya, balik lagi ke homeschooling, maka untuk mengejar konsep-konsep dasar ya, karena anak-anakku tuh semua inginnya konseptual ya, konsepnya kuat gitu. Jadi bukan hanya belajar ngitung misalnya kalau matematik ya, tapi konsep gitu. Maka kekuatan konsep itu nanti sama bapak yang mengajarkan gitu, karena beliau lebih luas ya mengajarnya, jadi sudah paham mengajarkan konsep. Nah, kemudian karena anak itu kan tipenya adalah unschool ya, maka dia tuh sebetulnya suka yang tidak terstruktur dan spontan dia sukanya. Maka kita akan make plan ya, goalnya apa, itu dijabarkan ke dalam jadwal mingguan. Jadi nanti dia yang menyusun jadwal mingguannya apa. Itu rencananya. Kemudian juga anakku punya keinginan, dia ingin selalu catch up dengan kurikulum nasional. Maka kami udah sepakat nih, udah disiapin dia tetap bimbel ya seminggu 3 kali untuk menyamakan ya pace dengan kurikulum nasional gitu. Jadi kurikulum nasional belajar apa ya dia ikut, tapi untuk homeschooling dia lebih fleksibel. Terus apalagi ya? Ya, hari-hari yang dia tidak bimbel itu dia bisa manfaatkan untuk belajar hal yang dia suka, interest, atau nanti
explore pekerjaan. Kalau rencana Bapak itu adalah explore pekerjaan. Dia mencoba macam-macam pekerjaan, baik di kampus maupun volunteer. Itu biar dia merasakan kerja jadi ini, kerja jadi itu, gimana rasanya. Demikian yang bisa aku sampaikan ya Mama ya, semoga bermanfaat dan memberi gambaran. Aku sebenarnya nggak terlalu pengen ngeluarin contoh dari anakku sih, tapi mungkin bisa memberikan gambaran konkret ya mau ngapain sih homeschoolnya gitu kan. Ya, ya yang penting adalah kita memahami bahwa homeschool adalah customized education, jadi disesuaikan dengan personality dan kepribadian anak-anak yang tentu aja nggak ada yang sama gitu ya, nggak ada yang sama, mirip lah masih jari ya. Ya, jadi itu kemudian homeschool tuh perlu portofolio ya. Jadi pencapaian-pencapaian konkret anak itu apa? Itu mesti dikumpulkan gitu. Kayak misalnya dia menggambar apa dikumpulin. Maka dengan melihat portofolio itu kita akan melihat perjalanan seorang anak dalam belajar gitu ya. Apa yang dia senangi, apa yang dia inginkan, apa yang dia sudah pelajari, apa yang dia hasilkan. Nah, jadi mudah-mudahan tuh dalam jangka waktu yang panjang ya, akhir sekolah, graduation, kita udah melihat blueprintnya lah. Lalu ada satu lagi, homeschooling itu berpayung ke PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, jadi ketika milih PKBM itu juga kita selektif ya, milih PKBM yang sesuai. Kemudian di dalam PKBM itu juga ada pilihan-pilihan belajar. Ada yang homeschooling tunggal, ada yang tunggal dengan tutor, ada yang belajar daring dengan tutor. Ya, jadi pilihan belajar tadi itu bergantung ke keluarga masing-masing dan anak masing-masing. Karena itu aku katakan nggak bisa mencontohkan dengan anakku ya. Apa yang dilakukan oleh anakku gitu belum tentu ngepas gitu kan kalau diterapkan ke anak yang lain. Seperti itu. Nah, terus pilihan homeschoolingnya anakku apa? Dia milihnya homeschooling tunggal, maunya sama emak babe gitu. Ya, jadi kesimpulannya siapa yang menjadi guru anakku belajar lewat homeschool adalah sebenarnya dirinya sendiri, ya, yang didukung oleh curiosity yang dia miliki, gitu kan, serta orang-orang di sekelilingnya yang membantu dia kemudian belajar dari kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi itulah jawabannya teman-teman ya, siapa guru anak gue? Dia sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Bye.